Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ananda Hoirani Hartono dan Basyrotus Syafitri akan mempresentasikan mengenai proposisi. Baik, yang pertama mengenai pengertian proposisi. Proposisi merupakan unsur yang membentuk penalaran. Proposisi merupakan kalimat sempurna yang dapat dinilai kebenaran atau kesalahannya. Proposisi merupakan pernyataan atau ekspresi verbal sebuah keputusan dengan mengakui atau mengingkari suatu hal. Tidak semua kalimat disebut proposisi, tetapi semua proposisi merupakan kalimat. Apabila kalimat memberikan pengakuan atau pengingkaran mengenai suatu hal, maka kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai proposisi. Proposisi mengandung kata penghubung. Proposisi dikatakan lengkap apabila memiliki 4 unsur, di antaranya subjek, predikat, kopula, serta kuantor atau pembilang. Pembahasan selanjutnya mengenai 4 bentuk dasar proposisi tradisional. Yang pertama, universal afirmatif. Universal afirmatif disebut dengan proposisi A. Kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Maka semua subjek merupakan predikat, dilambangkan dengan rumus SAP. Yang kedua, partikular afirmatif. Partikular afirmatif disebut dengan proposisi I. Kopulanya hanya mengakui subjek dan predikatnya sebagian saja. Jadi beberapa subjek merupakan predikat, dilambangkan dengan rumus SIP. Yang ketiga, partikular negatif. Partikular negatif disebut dengan proposisi O. Kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja. Jadi beberapa subjek merupakan bukan predikat, dilambangkan dengan rumus SOP. Dan yang keempat, universal negatif. Universal negatif disebut dengan proposisi E. Kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Jadi semua subjek merupakan bukan predikat, dilambangkan dengan rumus SEP. Jadi afirmatif merupakan pengakuan, sedangkan negatif artinya pengingkaran atau mengingkari. Pembahasan selanjutnya mengenai distribusi term dalam proposisi. Subjek dan predikat, suatu penegasan disebut dengan term. Suatu term dapat individual atau universal. Term adalah kata atau keseluruhan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat. Proposisi dapat bersifat afirmatif jika terdapat term yang mengakui atau meneguhkan term yang lain. Term subjek atau predikat yang cakupan keluasannya mencakup keseluruhan substansi yang bersangkutan disebut term yang berdistribusi. Term subjek atau predikat yang berdistribusi menunjuk pada jumlah anggota yang dapat dihitung, atau countable dan bisa juga accountable. Pada term subjek yang berdistribusi dapat diterapkan kata semua dan beberapa. Term subjek countable, serta kata seluruh dan sebagian atau term subjek accountable. Contoh term yang berdistribusi. Dalam proposisi A, term subjek berdistribusi dan term predikat tidak berdistribusi. Contoh, semua singa adalah binatang. Dalam proposisi E, term subjek berdistribusi dan term predikat juga berdistribusi. Contohnya, semua ayam bukanlah ular. Proposisi E, term subjek tidak berdistribusi dan term predikat tidak berdistribusi. Contoh, sebagian menteri adalah perempuan. Dan yang terakhir, proposisi O, term subjek tidak berdistribusi dan term predikat berdistribusi. Contohnya, sebagian manusia tidaklah cerdas. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Basyrotus Syafitri. Selanjutnya adalah proposisi sederhana dan proposisi majemuk.
Proposisi sederhana adalah proposisi yang mengungkap satu pernyataan saja dan hanya didukung satu subjek dan satu predikat. Contohnya adalah setiap manusia pasti mati. Proposisi tersebut hanya mengandung satu subjek yakni manusia dan satu predikat yakni mati. Yang kedua adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih, dan proposisi ini sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Proposisi ini dapat terdiri atas lebih dari satu term subjek dan satu predikat. Contohnya adalah Dina dan Dani adalah mahasiswa yang rajin. Dua term subjek ini adalah Dina dan Dani. Proposisi tersebut sebenarnya mengandung dua proposisi, yakni Dina adalah mahasiswa yang rajin dan Dani adalah mahasiswa yang rajin. Selanjutnya adalah hubungan antar proposisi. Yang pertama adalah kontradiksi. Kontradiksi yaitu ketika dua proposisi tidak mungkin sama-sama benar dan tidak mungkin sama-sama salah. Contohnya, premis 1 adalah semua mahasiswa rajin kuliah. Yang kedua adalah konklusi, yakni sebagian mahasiswa tidak rajin kuliah. Yang A adalah benar dan yang B adalah salah. Yang kedua adalah kontrari. Kontrari yaitu ketika dua pernyataan tidak mungkin sama-sama benar tetapi bisa sama-sama salah. Contohnya adalah proposisi pertama, semua mahasiswa kelas ini lulus ujian. Dan konklusinya adalah semua mahasiswa kelas ini tidak lulus ujian. Yang A adalah benar dan yang E atau yang kedua adalah salah, pernyataan yang salah. Yang ketiga adalah subalternasi, yakni ketika dua proposisi bisa sama-sama benar tetapi juga bisa sama-sama salah. Contohnya adalah proposisi U, semua mahasiswa kelas ini lulus ujian. Sedangkan konklusi P adalah sebagian mahasiswa kelas ini lulus ujian. Pernyataan A tadi bisa benar dan pernyataan B tadi juga benar. Hubungan antar proposisi yang terakhir adalah subkontrari. Subkontrari yaitu ketika dua proposisi tidak mungkin sama-sama salah, tetapi keduanya bisa benar. Contohnya adalah proposisi pertama yakni sebagian mahasiswa suka membolos. Dan konklusinya adalah sebagian mahasiswa tidak suka membolos. Pernyataan A ini adalah salah dan yang pernyataan yang B atau pernyataan O adalah benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.